kalimatani khafifatani. Ada dua kalimat yang sangat pendek, yang sangat ringan di lidah, khafifatani fil lisan, sangat mudah diucapkan karena dua kalimat yang pendek dan mudah diucapkan di lidah. Akan tetapi sangat berat timbangannya, sangat besar pahala yang bisa kita dapatkan. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan, bahkan tadi MC menyampaikan bahwa kita masih diberikan semangat apa yang kita miliki, yaitu kekuatan iman. Karena hanya dengan kekuatan iman yang ada pada diri kita, sehingga kita bisa terbangun dari tidur kita bisa beranjak dari pembaringan kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat ini. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuktikan kita ini adalah hamba yang masih taat, yang masih patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan apa yang kita lakukan ini tentu tidak sia-sia, tentu ada ganjaran yang sangat berat yang Allah sediakan bagi kita sekalian. Ini dijelaskan dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Basyirul masyaina fi dzulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah." Bahwa beritakanlah sebuah kabar gembira. Buat siapa kabar gembira ini? Adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di tengah gelapnya malam. Orang-orang yang senantiasa menembus dinginnya cuaca di subuh hari. Apalagi dalam keadaan hujan seperti ini adalah suatu usaha yang sangat keras yang harus kita hadapi. Suatu tantangan yang besar, suatu hambatan yang tidak ringan untuk kita hadapi. Akan tetapi dengan kekuatan, dengan semangat, dengan iman yang kita miliki, kita bisa menembusnya. Sehingga Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, basyirul masyain, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa bangun di subuh hari, berjalan di tengah malam yang gelap, menembus dingin dan derasnya hujan. Kemana mereka? Ilal masajid. Tentu berjalannya adalah ke masjid.
Karena tidak sedikit di antara kita yang juga terbangun dari tidur, meninggalkan rumahnya, akan tetapi langkahnya dia tidak menuju ke masjid. Tetapi ini terkhusus kepada orang-orang yang berjalan ke masjid. Apa yang diberikan, apa ganjaran, apa hadiah buat orang-orang yang seperti ini? Orang-orang yang bangun di tengah gelapnya malam, berjalan menembus dingin hujan, kemudian berjalan menuju ke masjid. Bin nurit tam, adalah cahaya yang sangat sempurna. Kapan kita bisa dapatkan cahaya ini? Atau apa yang dimaksud cahaya? Yang dimaksud adalah cahaya, dikatakan di sini an-nur. Ya, karena ada juga kata lain yang mirip-mirip dengan nur adalah nar. Ya, semuanya terang. Nur yang diartikan cahaya juga terang. Nar juga yang biasa diartikan api juga mengeluarkan cahaya yang terang. Akan tetapi perbedaannya nur dengan nar, kalau nar mungkin biasa kita terjemahkan atau kita dengarkan artinya adalah neraka, sedangkan nur di sini adalah cahaya surga. Nah, ini bedanya nur dengan an-nar. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an-nur tammi, cahaya yang sempurna, artinya bahwa yang kita dapatkan adalah surga yang sempurna. Semua pintu-pintu surga bisa kita masuki, ataukah luasnya surga bisa kita nikmati. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan yaumal qiyamah, yaitu pada hari kiamat. Inilah kabar gembira yang harus kita dengarkan, yang harus kita terima dan kita juga sebarkan kepada orang lain, bahwa ketika kita mampu untuk terbangun di tengahnya gelapnya malam, kemudian melangkahkan kaki kita menembus dingin, menembus cuaca hujan, akan diberikan surga yang sempurna. Kaum muslimin jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa juga mengantarkan kita untuk mendapatkan kesempurnaan surga. Ataukah surga yang sempurna adalah sebuah riwayat hadis Rasulullah mengatakan bahwa kalimatani khafifatani, ada dua kalimat yang sangat pendek, yang sangat ringan di lidah, khafifatani fil lisan, sangat mudah diucapkan, karena dua kalimat yang pendek tapi dan mudah diucapkan di lidah. Akan tetapi sangat berat timbangannya, sangat besar pahala yang bisa kita dapatkan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi yang pertama, kemudian kalimat yang kedua subhanallahil azim. Nah, ini membuat timbangan amalan kebaikan kita nanti akan diberatkan. Yang bisa membuat kita masuk ke surga hanya dengan dua kalimat yang pendek dan mudah diucapkan di lisan. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kenapa saya katakan bahwa kalimat ini bisa membuat kita masuk ke dalam surga? Karena kalimat inilah yang dipakai oleh orang-orang atau penduduk-penduduk surga nantinya. Inilah kalimat yang senantiasa diucapkan oleh orang-orang yang ada di surga. Sehingga ketika kita hidup di dunia sebelum kita masuk surga, kalau orang sudah terlatih mengucapkan kalimat ini, kalimat pendek ini, maka akan dibiasakan sehingga nanti di surga akan sudah terbiasa kita mengucapkannya. Di mana dalil atau ayat hadis yang menunjukkan tentang hal ini? Di dalam surah Yunus ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dakwahum, orang-orang yang ada di surga hanya meminta, hanya memohon. Dakwahum, mereka hanya meminta, mereka berdoa, mereka berharap. Subhanakallahumma,
dengan mengucapkan subhanakallahumma, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Tuhan. Sama tadi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, maha suci Allah dengan segala kemurahannya, dengan segala kebesarannya, dengan segala keagungannya. Orang-orang di surga ketika menginginkan sesuatu, biasa kita diceritakan bahwa itu di surga, kalau apa yang ada terdetik dalam hatinya itu langsung bisa terjadi. Apa yang ada di dalam pikirannya itu bisa tercapai. Tetapi bagaimana cara mencapainya? Dengan mengucapkan dakwahum fiha, di dalam surga, subhanakallahumma, hanya mengucapkan subhanakallahumma, wa tahiyyatuhum fiha salam. Ya, dan senantiasa memberikan penghormatan dan mengucapkan salam penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diberikanlah apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam pikirannya. Inilah kebiasaan, inilah yang dilakukan oleh penduduk-penduduk surga untuk mencapai keinginannya di dalam surga. Mengatakan subhanakallahumma, maha suci Allah, maha suci Tuhan, wa tahiyyatuhum fiha salam, dan senantiasa tunduk, senantiasa memberikan penghormatan dengan mengucapkan salam. Jadi ketika kita senantiasa mengucapkan salam, memberikan doa pengharapan agar orang-orang yang ada di sekitar kita senantiasa selamat, maka ini juga akan menjadi penghuni surga. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang ada suatu amalan-amalan yang sangat ringan, amalan-amalan yang sangat kecil, amalan-amalan yang mudah, akan tetapi nilainya sangat tinggi. Dibanding kita berusaha memperbanyak zikir, memperbanyak amal ibadah, akan tetapi tidak berat timbangannya. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairul a'mali adwamuha. Ada yang mengatakan dawamuha, bahwa sebaik-baik amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal perbuatan yang dilakukan terus-menerus. Kita konsisten, kita istiqamah melakukannya amal tersebut. Wa in kalla, meskipun jumlahnya kecil, meskipun nilainya sedikit, akan tetapi kita lakukan sedikit demi sedikit. Misalnya kita melakukan salat sunnah, tidak usah sepanjang malam, sedikit saja rakaatnya, akan tetapi setiap malam kita lakukan. Ketika kita membaca Al-Quran, tidak usah, bukan tidak perlu. Kalau kita tidak mampu banyak, sedikit saja kita lakukan. Karena mungkin keterbatasan kemampuan, mungkin karena kesibukan, mungkin keterbatasan waktu, sehingga kita lakukan misalnya satu ayat, satu halaman, satu lembar dalam satu hari. Itu saja yang kita lakukan, akan tetapi kita lakukan secara terus-menerus. Ya, karena saya lihat di Pojong Subuh itu ada grup membaca Al-Quran, majelis Quran, sahibul Quran, yang senantiasa saling mengingatkan setiap hari dan melaporkan kegiatannya kalau sudah membaca ayat ini, halaman sekian surah ini. Akan tetapi akhir-akhir ini sudah banyak yang tidak melaporkan kegiatannya. Jangan sampai mereka sudah tidak pernah lagi mengaji dalam satu hari, sudah 1 minggu tidak ada laporannya. Ya, padahal diminta hanya 1 lembar, hanya 1 halaman, hanya 1 ayat, belum itu 1 juz, belum itu 1 Al-Quran. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga ada kemarin saya ceramah judulnya jangan kendor. Karena itu pesan singkat yang masuk di WA saya yang paling terakhir saya baca, jangan kendor. Maksudnya ketika kita melakukan suatu ibadah sekecil apapun, jangan kita berhenti, lakukan terus-menerus. Karena jangan sampai ibadah yang sedikit ini, yang kecil ini, yang ringan ini, yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit dalam riwayat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama orang-orang yang akan menjadi penghuni surga, akan tetapi ternyata tidak dikenal oleh sahabat, tidak dikenal oleh kaum muslimin. Istilahnya Profesor Nasaruddin Umar mengatakan bahwa dia adalah selebriti di langit, tetapi tidak dikenal, tidak viral di bumi. Dia terkenal di langit, tapi dia tidak dikenal di bumi. Siapa itu? Orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan, dan kebaikan ini mungkin tidak banyak atau jumlahnya sedikit, akan tetapi dia lakukan terus-menerus, sehingga di langit dia terkenal, dikenal oleh Allah, dikenal oleh para penghuni langit, meskipun di dunia, di bumi ini dia tidak dikenal. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kita hidayah, petunjuk untuk senantiasa istiqamah melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan. Meskipun apa hambatan, apa tantangan, tetap kita hadapi. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk, memberikan jalan untuk melakukan kebaikan selama kita ingin melakukan kebaikan tersebut. Demikian apa yang saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.